atas rahmat, cinta dan belas kasihan Tuhan, kami masih bisa beribadah pada saat ini. Kami tahu dunia akan berakhir, tapi cinta-Mu tidak akan pernah berakhir. Kau memberikannya dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami menantikan firman, kami menantikan berita, kami menantikan yang daripada-Mu untuk ditaruhkan ke dalam hidup kami dan kepada semua orang. Kiranya kasih karunia-Mu yang berkelimpahan turun di tengah-tengah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita lihat Alkitab kita dari 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai 15 dulu ya. Tema kita Naaman mendapat belas kasihan. Saya bacakan yang ganjil, Bapak Ibu saudara sekalian membacakan yang benar. Begitulah kita silih berganti sampai ke ayat 15. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpat, sungai-sungai Nafsi, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya,
Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya sesuatu pemberian dari hambamu ini. Saya sampai di sini dulu ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendapatkan suatu cerita bagaimana Allah di tengah-tengah bangsa asing. Naaman adalah seorang panglima, ya. Dia seorang yang terkenal dan dia terpandang dan dia mempunyai sesuatu kekuatan yang sudah tidak diragukan lagi, sehingga raja membela, memproteksi, mengutus dan memberikan surat kerajaan untuk menyembuhkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa tahu penyakit kusta itu pada zaman dahulu adalah penyakit kutukan, ya, penyakit yang mematikan. Tapi untuk menceritakannya kepada anak-anak sulit, ya. Itu penyakit kusta apa? Tetapi bisa kita uraikan bahwa penyakit kusta ini adalah bakteri yang mematikan. Nah, kalau dilihat dari mikroskop, bakteri itu kelihatan. Tapi pada zamannya Naaman, pada zamannya Perjanjian Lama, belum ditemukan obat kusta ini. Ya, maka kalau kita bisa mengerti dengan mikroskop, ada satu tokoh namanya Gerhard Hansen, adalah dokter yang bekerja di antara penderita kusta pada tahun 1800-an, ya. Dan dia merawat banyak pasien, ya. Dan melalui mikroskop, lewat studinya, dia menemukan obatnya. Itu tahun 1873. Padahal peristiwa ini, ya, 700 tahun sebelum Yesus, ya. Berarti panjang sekali. Berarti pada saat itu banyak sekali orang sakit kusta. Dan ini sudah tertulis di dalam Alkitab adalah penyakit kutukan. Setiap orang yang kena penyakit kusta terkutuk, ya. Orang yang terkutuk itu cenderung sampai anak cucunya. Bahkan di dalam ayat-ayat saya baca, bahkan anak cucunya akan habis. Bagaimana seorang penyakit kusta bisa berkembang biak? Tidak bisa. Sangat-sangat sulit. Tapi kita bersyukur, ya, Hansen bisa menemukannya pada 1873 dengan memakan obat selama setengah tahun sampai 1 tahun. Luar biasa, ya. Kalau penyakit TB, ya, itu 3-4 bulan, ya. Kalau penyakit kusta ini 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemungkinan besar penyakit kusta Naaman ini penyakit kusta yang belum begitu parah, ya. Mungkin baru muncul, ya. Mungkin baru muncul 2 atau 3 bulan atau setengah tahun. Tetapi Naamannya gusar, karena ini penyakit kutukan, penyakit yang mematikan, ya. Kemungkinan besar Naaman pernah membasmi atau menebas atau menggolok
orang yang terkena penyakit kusta mencret gitu ya. Atau dengan sendirinya ini adalah cara Allah itu sendiri gitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pikiran saya sulit sekali secara logika seorang panglima yang dikawal ya oleh banyak prajurit bisa kena penyakit kusta. Tetapi seizin Tuhan kita bisa melihat bahwa dia ini adalah orang yang dipakai Tuhan juga, itu di ayat 1 ya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Ya. Ini disebut di situ ada Tuhan. Berarti Tuhan sudah mempunyai suatu peta untuk kita mengerti ada kehendak, ada otoritas Allah di dalam setiap orang, di dalam setiap bangsa, di dalam setiap negara, di dalam setiap situasi, di dalam setiap zaman. Walaupun kusta ini baru, mungkin shocknya, ya, ketakutannya sangat luar biasa. Ya. Kalau di dalam ayat 2 di sini dikatakan ada hadiah bagi Naaman, ya, ketika dia keluar bergerombolan, dia membawa seorang anak perempuan dari negeri Israel. Bisa connect nggak ya? Connect nggak kira-kira? Allah memakai Naaman untuk kerajaan Arab. Allah izinkan Naaman sakit kusta. Allah bawa wanita tertawan yang namanya gadis Israel, putri Israel. Ya, ini satu rangkaian cerita yang sulit dicerna oleh manusia kalau dia tidak tembus mengerti kehendak Allah. Ya. Pada saat itu kita lihat bahwa wanita ini ditempatkan untuk menjadi pelayannya istri Naaman. Ya. Tentu perempuan ini kesehariannya melihat apa yang terjadi di dalam keluarga. Ya, secantik apapun nyonyanya, kalau melihat suaminya sudah kena kusta, pupuslah harapan kebahagiaan. Mungkin ada takut kalau aku layani suamiku, aku pun nanti terjangkit. Kalau tidak melayani suamiku, mungkin suamiku marah dan mungkin serba kalut, cemas, gelisah, tak karu-karuan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini bukan sehari, pasti berhari-hari. Sepertinya tidak ada lagi harapan. Siapa tahu dari gadis Israel ini ada harapan. Nah, di sini saya melihat gadis Israel ini tidak disebut namanya, ya, seorang anak perempuan dari Israel sebagai alatnya Tuhan, ya. Dan ini kita bisa melihat ini caranya Tuhan, ya. Caranya Tuhan untuk menunjukkan belas kasihannya kepada bangsa asing melalui bangsa Israel. Ya. Kenapa pula perempuan Israel ini ada di tengah-tengah orang Arab? Ya. Tetapi ada tentu maksud Tuhan taruhkan penderitaan wanita ini. Seringkali kita ketika ada penderitaan, ya, ketika ada tekanan, ketika kita ada kesusahan, kita tidak mengerti. Malah kita sering sekali, Tuhan, kenapa? Kenapa seperti ini? Kemungkinan wanita tertawan ini yang melayani nyonyanya tidak pernah bangkit, tidak pernah merasakan kebahagiaan sejati dengan cara apapun.
kecuali faith, iman. Ingat saudaraku, di dalam penderitaan bagaimanapun saudara, gak akan bisa siapapun menolong saudara kecuali faith, iman. Ya, saya lihat Yusuf iman, saya lihat Daniel iman, saya lihat Sadrak Mesa Abednego iman, saya lihat Abraham yang tidak punya keturunan iman. Ya. Seringkali kita menangisi penderitaan kita, kesusahan kita. Seringkali kita melihat persoalan kita. Kita tidak mengerti bahwa Tuhan mau capai kita melalui iman kita. Ya. Kita lihat di ayat yang ketiga. Di sini kita lihat, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkannya dari penyakitnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wanita ini sudah mulai keluar dari ketertekanannya, dari penderitaannya, dari kesusahannya, keluar dari dalam batinnya, dari dalam hatinya belas kasihan. Belas kasihan terhadap orang asing. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa mengerti, bayangin wanita ini seorang diri. There's no family, tidak ada keluarga. There's no brother and sister, tidak ada saudara. Yang hanya ada satu, faith, iman. Saya mengajak saudara untuk berdiam sejenak. Rupanya betapa pentingnya iman itu, gitu loh. Bukan tekanan itu yang perlu kita lihat, bukan kesusahan itu yang perlu kita lihat, bukan penderitaan itu yang perlu kita lihat. Tidak ada orang beriman yang tidak diproses. Tidak ada orang yang beriman tidak mengalami kesusahan. Tapi wanita ini berani bersaksi, menceritakan imannya kepada nyonyanya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria. Bayangin, dia di Aram. Ya. Dia sudah tinggalkan Israel, sudah tinggalkan Samaria. Tetapi imannya tidak pernah ditinggalkannya. Dia sudah di lingkungan yang berbeda, tetapi dia tetap mengingat ada nabi Allah di Israel. Ada Allah di Israel. Saudara bisa mengerti betapa dalamnya iman yang tersembunyi, tersimpan bertahun-tahun, dan akhirnya itu dipakaikan untuk hormat kemuliaan Allah. Di dalam kesendiriannya, ya, tanpa keluarga, imannya bertumbuh. Dan kita tahu hatinya hati yang sama seperti hati Tuhan. Bagaimana rupanya hati Tuhan? Kita sudah belajar perempuan Samaria, kita sudah belajar perempuan Kanaan, kita sudah belajar bagaimana Allah menjumpai perempuan Fenisia, ya. Dan hari ini kita belajar Allah mengasihi bangsa-bangsa. Ini hati perempuan, hati yang tidak memandang, kamu yang menawan saya, bangsamu yang menindas bangsa kami. Tidak demikian. Dia hanya menceritakan di Israel, di Samaria ada Allah, ada di sana nabi yang bisa menyembuhkan
tuanku. Tidak panjang kesaksiannya. Sekiranya, saksiannya kita lihat ya, ayat 3. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kalau bukan karena iman, gak gampang menyaksikannya, saudara. Apalagi dia sendiri di tengah-tengah orang asing. Bisa-bisa kalau gak benar, dia bisa dikorok, bahkan bisa dibunuh. Tapi karena imannya di depan, dia pertaruhkan apa yang dia yakini, dia sampaikan kepada nyonyanya. Karena kegelisahan nyonyanya, kegelisahan tuannya, kegelisahan orang berdosa menjadi kegelisahannya. Beda dengan zaman sekarang. Orang berbuat dosa, kita biasa-biasa saja. Kita tidak pernah gelisah bagaimana mendoakannya, bagaimana memperhadapkannya kepada Allah, bagaimana menaruhkan peristiwa yang menggelisahkan itu untuk dibawa kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini mempunyai hati yang sama seperti hati Allah yang memikirkan bangsa, yang memikirkan orang yang di dalam kegelisahan. Singkatnya, dia tidak bahagia melihat orang menderita. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang senang melihat orang menderita, ya, susah melihat orang senang. Ya. Ini sangat terbalik. Maka kita angkat kisah perempuan ini. Saya yakin namanya nggak ditulis, tapi nanti kalau di sorga saya tanya Tuhan, mana wanita yang Tuhan pakai sebagai alatmu untuk menyelamatkan orang asing, keluarga Naaman itu? Yang mana, kata Tuhan? Dia yang ditawar, yang menceritakan imannya kepada nyonyanya, sehingga nyonyanya menyampaikan kepada suaminya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini suatu yang menakjubkan, ya, suatu yang menakjubkan, sehingga kita bisa mendapat berkat istimewa. Di dalam ayat 3 itu, dia mempunyai keyakinan bahwa nabi itu dapat menyembuhkannya. Ya. Gadis itu menceritakan kemuliaan Tuhan, bukan penderitaannya dan kehinaannya. Seringkali orang-orang percaya ketika mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, yang keluar dari mulutnya pembelaan kesusahannya. Tetapi perempuan ini menutup rapat-rapat penderitaan kesusahannya, tetapi dia mau menceritakan kemuliaan Allah ada di tengah-tengah Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selidiki hati kita. Apakah hati kita sama dengan hati perempuan ini? Hati yang mengasihi Allah, hati yang tidak mau bahagia di atas penderitaan orang lain, hati yang menyembunyikan kesusahannya untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Coba mari kita selidiki hati kita. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah corona, di tengah-tengah keadaan situasi yang tidak menentu, masih kelihatankah iman kita? Atau kesusahan kita? Chatting sana, chatting sini. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama memiliki hati sama seperti hati perempuan ini. Mari kita lihat di ayat yang keempat. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Naaman tidak langsung pergi ke Israel. Naaman tidak langsung, padahal dia panglima loh. Padahal dia membutuhkan sekali kesembuhan, membutuhkan sekali yang namanya bisa ditahirkan. Tetapi Naaman sebagai orang yang terpandang, ternama dan dekat ya dengan kerajaan, tentu lewat kesempatan itu dia pergi kepada raja sebagai atasannya. Ya, saya rasa ini Naaman orangnya orang yang bersahabat dengan raja. Di dalam ayat 4 ini kita lihat ya bahwa Naaman pergi memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah yang dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Dan ayat 5 kita bisa lihat ya, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, raja dengan kebesarannya memberikan surat. Tidak sembarangan loh orang mendapat surat, tidak. Apalagi ini antar kerajaan. Di tengah perjalanan bisa nyawa hilang. Setelah saya ukur dari Aram sampai ke Samaria, itu kurang lebih 100 kilometer. Seperti dari Medan ke Tarutung. Ya, Medan Tarutung. Kalau jalannya bagus, Medan Tarutung itu 6 jam. Dulu sempat Medan Tarutung itu 1 hari jalan tidak bagus. Nah, pada saat itu jalannya mungkin belum ada aspal. 100 kilometer. Yang dibawa apa, saudaraku? Apa yang dibawa? Ya, 10 talenta perak. Ya, talenta perak itu, 1 talenta itu sama dengan 42,5 kilo. Ya, jadi pernah Gunung Samaria itu ditukar dengan, dibeli oleh satu raja dengan 2 talenta perak. Berarti ini 425 kilo perak dari Aram bagus. Ini yang dibawa 425 kilo, belum lagi emas. Ya, setelah saya hitung-hitung, itu emasnya kurang lebih 68,4 kilo. Berapa miliar itu? Begitu banyak yang dibawa oleh panglima ini sebagai persembahan, sebagai upeti, sebagai tanda terima kasih, sebagai bukti ada harapan untuk Naaman disembuhkan. Kalau dulu belum ada mobil mewah ya, yang dulu dikatakan yang paling berkelas itu punya pakaian kebesaran. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, surat sakti, surat kerajaan diberikan kepada Naaman. Betapa mulianya, ya, betapa mahalnya seorang Naaman yang kusta itu di mata raja. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Raja Aram kepada Raja Israel.
Bahkan beritanya membuat sangat-sangat shock, ya. Kalau saya pikir-pikir, seorang raja ya, kau kan udah sakit kusta, kau kan udah lama kupakai, udahlah mati aja kau di sana. Kalau zaman now kan kayak gitu, punya karyawan. Kalau karyawannya sudah sakit-sakitan gimana? Gimana kira-kira? Kan habis mandi sepadi dibuang. Kalau kau sakit, nah, uang perobatanmu, berhenti kau. Kan begitu kebanyakan kita dengar. Masih banyak yang antri mau masuk menjadi karyawan. Tapi Raja Arab ini memiliki hati yang punya belas kasihan. Hei saudaraku, kamu sebagai pimpinan di rumah tangga mungkin, pimpinan di kantor, mungkin pimpinan di keluarga, pimpinan di suatu instansi. Masihkah kau mempunyai belas kasihan terhadap anak buahmu? Raja yang tidak mengenal Tuhan, ya, raja yang menyembah Baal, sekalipun masih punya belas kasihan dan punya hati terhadap bawahannya. Bahkan disertakan upeti, disertakan prajurit. Kalau saya hitung-hitung, ya, itu 20 kereta kuda kurang lebih. Karena yang membawa emas, yang membawa perak, yang membawa pakaian, ya, itu pakai lemari, ya, itu pakai kereta kuda. Belum lagi yang ngasih makan unta keledainya di jalan. Ini kurang lebih 20 kereta pasukan, belum lagi kuda yang sedang berjalan. Betapa mulianya Naaman yang cacat, yang kusta, yang sudah, kata istilah internasionalnya, expired date, sudah habis kadaluarsanya. Tetapi di mata Raja Aram dia berguna. Di mata Raja Aram dia tunjukkan kasihnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih punya belas kasihan terhadap orang yang menderita, terhadap orang yang susah, terhadap orang yang di dalam sakit penyakit? Seringkali ketika saya ke rumah sakit besar, ada hati yang hibah. Saya pernah melihat seorang pria yang paru-parunya sudah habis. Dia kena HIV. Dia hanya bilang, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya harus, karena saya melewati, saya harus berhenti. Dan saya harus berdoa. Ketika saya mau masuk ke ruangan itu, saya dicegat oleh perawat. Perawat bilang, jangan dulu Bapak masuk, Bapak saya perlengkapi. Maka diperlengkapilah dengan masker untuk bisa berhadapan dengan pria yang mau mati, yang paru-parunya sudah habis dan kena HIV. Saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu juga ada seorang pria yang keluar dari lapas Tanjung Kusta. Dan sudah 5 hari terkatung-katung di kota Medan. Kasusnya di Samosir, kasusnya pembunuhan, sidangnya di Balige, di penjara di Siantar. Di Siantar masih dikunjungi keluarga. Setelah 3 tahun pindah ke Medan, putus hubungan dengan keluarga. Tidak pernah satu pun yang mengunjungi dia. Entah kenapa Tuhan antarkan ke tempat kita. Ya, adik-adik terkejut melihat ada seorang pemuda yang datang ke rumah kita. Saya layani dengan penuh kasih. Saya tawarkan makanan dan saya tanya apa yang mau saya perbuat. Setelah kami berdoa, ternyata dia baru dipukul orang karena dia makan di satu rumah makan
Dia tunjukkan surat asimilasi oleh karena corona dia keluar dari penjara. Tetapi rumah makan itu menumbuk mukanya, buang. Dan surat itu dikoyakkan. Maka pemuda ini tidak mempunyai lagi status. Luntang-lantung akhirnya sampai ke gereja. Singkat cerita saudaraku, saya antarkan dia ke stasiun untuk menuju ke Samosir. Dan saya lihat dia menangis. Laki-laki menangis. Saya bilang, kenapa kau menangis? Ya, akhirnya saya bisa pulang bertemu dengan orang tua saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, masihkah ada belas kasihan kita terhadap sesama kita? Raja Aram Ben-Hadad masih punya belas kasihan kepada orang yang excited. Kalau kan bisa aja, ngapain kau kusta kemari? Sana. Saya pernah melayani keluarganya sendiri malah. Menjijikkan bau, langsung tidak benar deh. Ya, tetapi Raja Aram tidak demikian. Ya, dia berikan persembahan, bahkan prajurit terbaik diberikan kepada Naaman. Ayat 6 kita baca ya. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Sangat luar biasa. Perempuan Israel tadi menyuruh kemana? Ke Nabi. Nabi yang di Samaria, di Israel. Tapi karena berita ini sampai kepada Raja Aram, ini misunderstanding. Maka Raja vs Raja. Raja Aram dengan Raja Israel. Bagaimanalah tahu Raja Aram, bagaimana tahu Raja Israel? Yang Raja Israel tahu, ya, yang bisa menyembuhkan orang kena kusta itu hanya Tuhan. Karena Tuhan yang mengutuk, Tuhan yang menyembuhkan. Maka betul Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Ayat 7 ya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya, ya, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Yang jelas pengenalan raja ini yang bisa menyembuhkan penyakit kusta dan yang bisa menghidupkan orang mati hanya Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat luar biasa bukan? Raja Israel terkejut dan shock. Ada surat dari Raja Aram. Sangat shock. Bagaimana tidak? Dia tidak pernah bermimpi mendapat berita yang sedemikian rupa. Wah, kira-kira kalau saudara diperhadapkan seperti itu, mungkin tingkat stresnya tinggi ya. Sangat-sangat tinggi. Raja ini shock luar biasa. Allahkah aku sehingga aku bisa menghidupkan dan mematikan orang? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita lupa, kita pun pernah mengalami prasangka seperti raja ini. Bahkan mungkin kita juga pernah dituduh hal-hal di luar dugaan kita. Tetapi ada Allah di tengah-tengah
peristiwa ini, ya. Ayat 8 kita lihat. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Berita anak gadis tadi sama dengan berita nabi tadi, Nabi Elisa. Sama beritanya, supaya engkau tahu ada nabi Allah di Israel. Sesungguhnya kita bahagia, bangga punya Allah, Allah Israel. Supaya kamu tahu kegelisahan yang bagaimanapun di dunia ini, kalau engkau tidak bawa kepada Allah, kau tetap gelisah. Sampai raja mengoyakkan bajunya. Karena dia berat. Surat bisa membawa peperangan. Surat bisa membuat kehancuran. Apalagi bangsa Israel di dalam bawah ketertekanan. Bagaimana kalau saya menyuruh bawahan saya, "Ini anak saya kau sembuhkan." Oh, luar biasa ya. Tetapi ada seorang nabi yang dipimpin oleh Roh, seorang nabi yang hidup di dalam roh dan kebenaran, seorang nabi yang terus memikirkan rakyat bangsa Israel dan rajanya. Makanya kita tak henti mendoakan negara, bangsa, dan pemimpin-pemimpinnya. Nabi ini sikap di dalam pengertian pengenalan ada Allah di Israel. Dia melihat bagaimana kesejahteraan umat bangsa pilihan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nabi ini menjadi pil penenang bagi Raja Israel. Saudara pernah mengerti pil penenang? Pil penenang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Kalau kita tidak memiliki Allah itu sendiri untuk kita yakini, kita pegang, kita pakaikan, makan obat apapun saudara gelisah. Percaya, raja dan kerajaan mengoyakkan bajunya karena dia mendapat berita yang sangat mengerikan. Itulah untuk menyelamatkan orang kena lepra. Kita teruskan di dalam ayat 9. Naaman dituntun dan sampailah ia di depan pintu rumah Elisa. Mungkin Elisa sudah tahu kedatangan Naaman. Elisa sudah tahu bahwa ini adalah surat dari kerajaan Aram. Elisa sudah tahu yang datang ini adalah pejabat besar. Elisa sudah tahu ini membawa upeti, membawa persembahan yang banyak. Wah, tapi Elisa tidak melihat ke situ, saudaraku. Dia tidak melihat ke situ. Dia melihat kepada Allahnya. Orang yang melihat Allah, orang yang bertekun kepada Allah, yang terus memandang kepada Allah, dia tidak terpengaruhi faktor suka atau tidak suka orang lain. Seringkali orang-orang percaya sakit hatinya oleh karena orang di sekitarnya.
Nabi Elisa tertuju matanya kepada Tuhan. Kita lihat Elisa bagaimana reaksinya, ya. Ayat 8, setelah didengar Elisa abdi Allah membawa bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya dikirimnya. Dan ayat 9, Naaman datang. Ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Elisa tidak keluar dari rumahnya. Ya, yang datang ini raja yang membawa surat raja yang ada pada Naaman. Yang datang ini panglima, yang datang ini utusan raja, yang datang ini bawa pasukan. Tapi bagi Elisa sama di mata Allah. Siapapun dia, sama di mata Allah. Berbeda dengan zaman sekarang. Banyak pendeta pindah ke gereja yang banyak uangnya. Banyak hamba Tuhan yang mencari kekayaan, kekuasaan, kepuasan. Ya, Elisa nggak demikian. Elisa yang dia perlu Tuhan. Karena itu yang menjawab semua persoalannya. Elisa tidak keluar. Maka kita lihat apa yang terjadi. Reaksi Naaman ayat 11, ya. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian ia menyembuhkan penyakit kustaku. Itu di dalam pikiran Naaman. Dia berpikir dan berharap Elisa keluar dan menggerak-gerakkan tubuhnya Naaman, setidak-tidaknya memegang kepala, tumpang tangan, atau berbicara kepada Naaman, menyentuhnya. Ini sampai sekarang terjadi, saudara. Ini namanya pikiran mitos. Kita mau Allah itu bekerja seperti pikiran kita. Makanya ada satu rumah ibadah, ya, di mana menerapkan teori seperti itu supaya puas jemaatnya harus dengan media. Ini Elisa nggak menyuruh, nggak membuat media, nggak menggerak-gerakkan. Elisa hanya berkata, pergi mandi ke sungai Yordan. Jadi kalau pendetanya tidak mengasih media, sepertinya jemaatnya berkata, oh, Allahnya tidak hidup. Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa mengerti bahwa Naaman gusar, sakit hati, kecewa, ya. Dia bilang di ayat 12, bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kenapa panas hati? Kenapa sakit hati? Karena dia tidak mengerti isi hati Tuhan. Seringkali orang panas hati, sakit hati karena tidak mengerti isi hati Tuhan. Dia mau seperti pikirannya, ya. Pikirannya itu pikiran yang sudah dikonsepnya.
Seringkali kita panas hati karena tidak sesuai dengan hati kita. Coba tanya diri kita, seringkah kita panas hati? Tentu, kalau tidak sesuai dengan hati kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti kehendak kita. Setidak-tidaknya kebanyakan orang sampai dia bilang ada sungai Abana, sungai Parpar. Di dalam pemikiran orang Arab ini, pemikiran Naaman ini, betapa jeleknya air yang di sungai Jordan, yang penuh dengan lumpur. Sehingga ia menolak. Pertama tadi, dia merasa tertolak karena Elisa tidak keluar. Kedua, dia merasa tertolak karena tidak sesuai dengan kehendaknya. Ketiga, dia merasa tertolak karena ada perbandingan sungai Bahana, Parpar dengan sungai Jordan. Bayangkan bagaimana orang yang sudah terbiasa mandi dengan betadin, mandi dengan air yang bersih, bahkan ada mandi dengan air aqua, dengan tiba-tiba disuruh mandi ke sungai yang jorok. Tetapi itu maunya Tuhan untuk meruntuhkan emosi, meruntuhkan kesombongan kita, untuk meruntuhkan harga diri kita, bahwa firman Tuhan lebih tinggi daripada pikiran kita. Ayo kita katakan, firman Tuhan itu lebih tinggi daripada konsep kita. Firman Tuhan itu lebih tinggi daripada pemikiran kita. Seringkali kita ketika dibawa ke sungai Jordan yang kotor, kita tidak mau. Padahal itu pilihannya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih engkau, yes, here I am. Wherever we want to go, I go. Begitu, kemanapun Tuhan mau pergi bawa aku pergi. Coba kita lihat betapa burungnya muka Naaman ya. Coba dari situ di ayat 12 itu ya. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kalau sudah panglima panas hati, siapa yang bisa mendiamkannya? Kalau sudah panglima yang panas hati, siapa yang bisa menghiburkannya? Firman Tuhan tertolak untuk sementara. Iya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kita bisa mengerti belas kasih dan cinta dari atasan ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak pernah membuat kita sulit. Seringkali orang berteologi, kalau gak aku buat begini, aku tidak selamat. Kalau tidak aku buat begini, aku tidak akan dapat hidup yang kekal. Enggak demikian. Allah mempermudah. Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal supaya engkau terima secara pribadi selamat. Ada orang busa, kok hanya menerima Yesus selamat? Itu ketentuan Allah. Kalau Allah menentukan kepada Naaman, kau harus mandi di sungai Jordan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengar firman Tuhan hari ini, mengapa hatimu gusar? Mengapa hatimu gelisah? Karena engkau memikirkan dengan konsepmu, dan engkau tidak bisa menerima karena tidak sesuai dengan hatimu. Banyak orang-orang teologi, orang-orang pintar, orang-orang baik, orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurutnya baik dan benar, nanti kecewa di sana.
Karena kesepakatan, keputusan Allah Tritunggal sudah menentukan, sudah memutuskan hanya di dalam Kristus kita selamat. Di luar itu tidak. Dan Allah sudah berikan. Karena begitu besar kasihku kepadamu, kata Allah, kuberikan anakku yang tunggal. Kau tidak kupersulit lagi. Tapi kita mau sulit kadang-kadang. Sampai Naaman membandingkan sungai Abana dan Parban. Ya, untunglah pegawainya tadi berpikiran secara logika dan berkata, kalau yang disuruhnya Bapak lebih susah pun kita kerjakan, apalagi yang gampang. Nah, banyak saudara-saudara kita non-Kristen yang sudah mengerjakan banyak kali pekerjaan, akhirnya dia lelah dan akhirnya dia mendengarkan sepotong ayat, Allah mengasihimu dan memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan jiwa. Ketika dia terima, dia sangat bersyukur. Dia melihat apa yang dikerjakannya selama ini nihil, nol. Sungai Abana, sungai Parpar yang terindah, termulia, terbaik pun kalau tidak menyelamatkan, untuk apa? Kau lakukan pun hukum Taurat mati-matian pun kalau tidak menyelamatkan, untuk apa? Allah sudah beri yang terbaik. Allah sudah beri kepada kita jalan yang tidak membuat kita pusing, sekalipun kelihatannya jelek, sekalipun kelihatannya tidak masuk akal. Tapi ini ketetapan Allah, saudaraku. Kita lihat kelanjutannya, hanya beberapa ayat lagi. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat terjadi, ya. Mujizat terjadi. Iya, saya sangat senang melihat ayat 14 ini. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Berarti mujizatnya terjadi tanpa orangnya di situ, ya, tanpa orangnya di situ, tetapi karena dia percaya dan taat kepada firman yang disampaikan oleh Nabi itu, dia bawa firman itu ke sungai Yordan untuk dipercayainya. Ketika dia belum mau percaya, nggak ada terjadi apa-apa. Firman Tuhan yang dari rumah Elisa itu dibawanya. Dan ketika dia percaya dan taat, sekalipun itu sungai Yordan bau, sungai Yordan jelek, sungai Yordan itu kotor, kuning, tapi karena Allah yang berfirman, selamatlah dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali hati kita gusar, gelisah karena pikiran yang berbanding-banding, kooperatif, ya. Kita lanjut karena waktu. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Wow. Aku lahir, aku sembuh, glory, haleluya, terima kasih. Kan bisa saja dia langsung pulang. Bisa nggak? Bisa. Kan ingat kita 10 orang sakit kusta? 10-nya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berapa orang yang kembali? 1. Itulah orang asing. Ini abdi Allah dijumpai. Bayangin, seorang panglima yang mempunyai ketulusan hati,
menghargai firman Tuhan yang terjadi dalam dirinya. Kita orang Kristen tidak menghargai firman Tuhan yang sudah terjadi dalam diri kita. Tidak ada feedbacknya. Ini orang asing punya hak untuk pergi, tidak mau menjumpai Elisa karena kesal. Tetapi tidak demikian. Karena dia tahu pekerjaan Allah terjadi di dalam dirinya, dia taat. Dan dia tidak mau tanggungi. Saya tidak mau hanya sembuh. Saya tidak mau hanya tahi. Saya mau bertemu dengan api Allah itu. Mari kita lihat feedback kita orang Kristen yang sudah ada firman, yang sudah terjadi, yang sudah genap di dalam diri kita. Adakah kita kembali kepada Allah? Menghargai perbuatan Allah. Menghargai firman yang Allah sampaikan kepada kita. Mari kita lihat di ayat yang terakhir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada api Allah itu. Setelah sampai, tampillah ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Kembalilah ia dengan seluruh pasukannya. Berarti seluruh pasukan ini melihat anak hilang kembali. Orang asing kembali kepada penciptanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada perkataan yang menyejukkan hati di ayat 15. Apa dikatakannya? Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dia mengerti, mungkin sudah dia hubungi seluruh negeri bangsa untuk bisa mengobatinya. Tidak bisa. Dan dia tahu penyakit kutukan ini tidak akan pernah akan berhenti dengan sedemikian. Kita tahu tadi kalau seorang dokter tadi menyiapkan obat itu berapa tahun? 6 sampai 1 tahun makan obat. Ini berhenti sekejap. Begitu dia cebur 7 kali, jebur, sembuh. Dan setelah sembuh, dia lihat ada Allah di Israel. Dan dia berkata di dalam ayat 15, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Kalau bahasa karunya saya bacakan, Gundari ngokuteh maka lalik di bata ibas krina doni enda sekatan di bata Israel kak. Kalau bahasa Tobanya, nuai pe asal huboto naso adong debata di sandok tanoon dungkon ni di Israel. Bahasa Inggrisnya, behold now I know that there's no God in all the earth but in Israel. Bahasa Indonesia sehari-hari, bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang disembah Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selidiki hati kita. Orang asing bisa menyembah Allah kita oleh karena iman seorang anak gadis. Karena waktu, kiranya Tuhan yang memberkati kita. Nanti kalau ada sesi berikutnya kita akan lanjutkan. Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam cinta dan rahmat-Mu yang tak terbatas, membuat kami mengerti betapa dalamnya kasih-Mu kepada Naaman, orang asing, sehingga Engkau mengizinkan kami bisa melihat jalan-jalannya Engkau menyelamatkan dia.
Kami bersyukur ada seorang wanita Israel yang lemah, yang terbatas, tanpa sanak saudara, yang kesehariannya melihat penderitaan dan kesusahan nyonyanya dan tuannya. Tetapi ia menceritakan imannya bahwa Allah Israel, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, di mana Nabi Elisa sebagai hambanya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Naaman. Terima kasih buat kisah ini Tuhan. Biarlah kami masing-masing mengintrospeksi diri. Apakah kami masih memperlihatkan iman kami sekalipun kami di dalam tekanan, sekalipun kami di dalam kesusahan dan penderitaan seperti anak gadis ini, sehingga orang lain bisa diselamatkan. Atau kami masih sibuk sama seperti Raja Israel yang terus memikirkan kerajaannya tanpa melihat ada Allah di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan Yesus, kami bawakan firman ini supaya menjadi iman bagi kami masing-masing dan introspeksi bagi kami, supaya kami bisa mengenal Allah Israel yang di dalamnya Allah menyelamatkan manusia dan bangsa-bangsa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa.